Halo Sobat SAR, saya Astiana Rendriantika. Hari ini kita akan membuat podcast yaitu ASN Berakhlak, dari nilai menjadi aksi. Hari ini kita ngobrol bersama Bapak Agung, Seksi Sumber Daya dari Basarnas. Yuk kita lanjutkan ke pertanyaannya. Bisa diceritakan pengalaman Bapak saat memberikan pelayanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat? Pelayanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Kami di Basarnas sendiri, kan Basarnas ini memberikan tugas terkait dengan masalah pencarian pertolongan. Tetapi tidak hanya fokus kepada masalah pencarian pertolongan. Pelaksanaan Basarnas itu di kantor saya sendiri, ada namanya siaga SAR, pembinaan potensi SAR, kemudian pelatihan potensi SAR, pengarahan pada saat operasi SAR. Nah, ketika berhadapan yang dikatakan yang tadi dipertanyakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kami coba melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti pembinaan atau peningkatan kapasitas di lingkungan masyarakat itu. Baru-baru ini Basarnas, khususnya kantor Surabaya, telah melaksanakan sebuah workshop tentang pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini kami memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana. Bencana kalau yang kemarin yang dilaksanakan itu bencana banjir. Nah, kami mengedukasi masyarakat ini karena apa? Kami sadari bahwa kantor SAR Surabaya dengan luas wilayah 29 kabupaten dan 9 kota dan jumlah personil yang cukup minim itu akan tidak mampu melaksanakan tugas itu sendiri. Nah, akan tetapi dengan peran serta masyarakat, kemudian potensi-potensi SAR yang ada yang disebut sebagai potensi SAR itu adalah yang bergabung yang bisa diperbantukan untuk peningkatan pelaksanaan operasi peningkatan potensi SAR. Itulah peran utama mereka sebagai ujung tombak, karena mereka akan yang berhadapan langsung kepada masyarakat sendiri untuk melaksanakan pertolongan. Nah, ini yang selalu yang kami lakukan, memberikan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas kemampuan potensi-potensi SAR sebagai layanan atau ujung tombak dalam pelaksanaan operasi SAR itu. Nah, Basarnas akan turun langsung ketika dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi SAR. Begitu. Jadi pelaksanaan pengembangannya adalah yang berorientasi masyarakat seperti pelaksanaan pengembangan kapasitas potensi SAR, kemudian workshop di peningkatan atau pemberian informasi kepada masyarakat yang dilakukan selama. Baik, berarti sudah berjalan Pak ya untuk orientasi pelayanan. Selanjutnya tentang akuntabel dan kompeten Bapak. Dalam menjalankan tugas, bagaimana Bapak memastikan bahwa pekerjaan dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional? Bagaimana cara memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan secara profesional? Kantor SAR Surabaya dan saya yakin bahwa seluruh Indonesia, kantor SAR Indonesia telah menyusun sebagai wujud pelaksanaan tugas yang akuntabel, telah diwujudkan dalam bentuk satu aturan yang ditetapkan di masing-masing instansi atau masing-masing kantor SAR yang dikatakan SOP, standar operasional prosedur. Nah, SOP inilah sebagai acuan kita untuk menjadikan bahan bahwa pelaksanaan tugas itu benar tidak akuntabel, sesuai enggak, dan bertanggung jawab tidak dalam masalah. Begitu juga dengan kantor SAR Surabaya. Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan harus mengacu pada SOP yang sudah ditentukan dan ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaannya contoh kayak seperti pelaksanaan operasi SAR, dari setiap pelaksanaan operasi SAR itu dilaksanakan sesuai SOP, akan tetapi di akhir kegiatan, di akhir tugas pasti akan dilaksanakan evaluasi, dan evaluasinya ini akan menjadi pengembangan SOP terbaru, karena SOP ini bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi di lapangan. Mungkin seperti itu untuk bisa memastikan bisa terlaksana. Baik. Setelah berjalannya akuntabel dan kompeten, kolaboratif dan adaptif dalam menghadapi tantangan atau perubahan, bagaimana cara Bapak beradaptasi dan membangun bekerjasama dengan tim? Yang dilakukan untuk meningkatkan melaksanakan kerjaan yang bernilai adaptif dan kolaboratif. Bagaimana strateginya ya? Strategi yang pertama dilakukan adalah kalau yang dilakukan saat ini, yang pertama mengenali setiap tim yang terlibat, setiap personal atau setiap orang yang terlibat dalam satu tim, mengenali sesuai dengan pendekatan persuasif dengan karakter masing-masing individu, kemampuan individu, sehingga pendelegasian atau penugasan yang diberikan itu sudah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.
dalam pelaksanaan tugas goalnya adalah berhasilnya tugas secara optimal. Nah, dari pelaksanaan itu kolaboratif kemudian kapasitas yang mereka miliki, nah ini akan menjadi masukan buat saya. Ketika dalam penugasan-penugasan itu kita tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing tim, pasti akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Tetapi ketika untuk membangun kolaboratif terus kemudian peningkatan kompetensi mereka supaya bisa kita menyesuaikan adaptif dengan beradaptasi dengan kondisi yang ada, ya otomatis yang dilakukan adalah mengenali setiap individu yang terlibat dalam satu tim untuk bisa melaksanakan kegiatan yang masing-masing yang kita lakukan. Baik. Berarti semua sudah dijalankan Bapak ya dalam akhlak itu semua Pak ya. Nah, wah luar biasa ya cerita dan inspirasi dari Bapak Agung ini. Semoga bisa jadi motivasi buat saya sendiri dan juga para penonton. Sekian video dari saya. Bisa untuk PR family Bapak ya. Baik, oke. Ya. 1, 2, 3. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih Bapak ya.